bahwa UCL dari si P ini berarti kan akan setara dengan berapa mu ini sebagai P gitu ya, tambah 3 sigma. Berarti kan ini sigmanya akar P 1 kurang P per M. Sementara MCL berarti berkaitan dengan mu, sedangkan kalau yang di bawah berarti ini mu dikurang 3 sigma. Di mana mu setara dengan P, dan ini M. Itu kalau standar P-nya diberikan, artinya P-nya diketahui. Bagaimana kalau P-nya tidak diketahui, berarti ini kita gantikan dengan P-nya ini, kita duga dari hasil sampling. Jadi itu kita pakainya P topi gitu ya. Ini tetap sebagai mu, mu tambah 3 sigma, ini sigma, ini mu kurang 3 sigma. Jadi membedakan adalah bahwa P-nya ini diperoleh dengan cara menjumlahkan gitu, semua defect dalam satu keseluruhan dibagi dengan banyak batch dikali jumlah sampelnya MN. Nah, ini contohnya. Kalau mencegah kebocoran pada kaleng minuman, melakukan pengendalian sil kaleng. Untuk pengelolaan dibuat peta kendali dengan hasil inspeksi sebagai berikut. Jadi di sini sampel number ini ada 30, berarti ada 30 batch ya, atau 30 lot produksi yang akan dikendalikan. Kemudian, jadi ada 30 nih, 30 sampel, di mana masing-masing sampel yang 30 ini ukuran masing-masing sampel 50. Berarti ada 30 kelompok gitu ya, 30 kelompok, masing-masing kelompok itu jumlahnya 50. Paham ya? Nah, kemudian dari 50 ini, kan ada 30 nih, dari 1 sampai 30. Kita hitung jumlah D. D ini berarti menyatakan number conforming cans. Berarti berapa jumlah unit yang cacat gitu. Dihitung gitu kan, 12, 15, 8, sampai nanti yang terakhir 6. Berarti sampel fraction non-conforming P-nya, berarti proporsi gitu kan. Karena masing-masing ukuran 50, berarti 15-nya dibagi dengan 50. Dapat proporsi cacatnya 0,24. 15 dibagi dengan 50, dapat 0,3, dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Nilai P ini diperoleh dari mana? D ini berapa jumlah yang cacat, unit produknya. P ini D dibagi dengan N. Paham ya? Sehingga nanti ini kalau kita jumlahkan, ini totalnya 347. P rata-rata, berarti ini kita rata-ratakan semua diperoleh 0,2313. Atau ini juga bisa diperoleh dengan cara apa? Di sini kan terlihat ya di rumus sebelumnya bahwa P itu bisa juga dengan cara diperolehnya berapa sigma D jumlah defect keseluruhan dibagi M dikali N.
Nah, jadi si P 0,2313 ini bisa diperoleh dengan sigma D, berarti sigma D ini ya, 347 dibagi dengan M kali N, berarti M-nya ada 30, karena ada 30 kelompok, dikali N, masing-masing kelompoknya ada 50. Jadi diperoleh P barnya adalah segini. Bisa dipahami sampai ngitung P bar? Pak, izin bertanya. Ya, Berarti Pak, untuk datanya setiap sampel itu diambil 50 ya Pak? iya, jadi setiap sampel, ini kan ada 30 kelompok nih, masing-masing kelompok itu ada 50. Dari 50 itu hitung berapa banyak cacatnya. Jadi, misalnya data pertama, dari 50 yang cacat ada 12. Berarti proporsi cacatnya berapa nih? 0,4. Yang kedua ada cacatnya 15. Berarti proporsi cacatnya 0,30 dan seterusnya. Udah ngerti? Ngerti baik, terima kasih Pak. Ya, lanjut ya. Setelah dapat P bar, berarti kita bangun peta kendalinya ya. Pertama garis tengah CL ya. CL berarti kan diperoleh dari P bar ya. Berarti tadi udah ya 0,2313. Kemudian batas kendali atas atau UCL-nya berarti diperoleh dengan cara P bar ditambah 3 akar P bar 1 kurang P bar dibagi N. P barnya udah diperoleh ya 0,2313. Ini 1 kurang P dibagi N. Banyak N-nya tadi 50. Ini plus ya. Batas kendali bawah BKB berarti ini min ya. Nah, diperoleh ini. Sampai sini ngerti cara menghitung CL, UCL, LCL-nya? Pak, Ya, itu yang N itu 30 atau 50 sih, Pak? 50 Tapi N. gimana, Pak? N-nya 50. Yang 30 tadi itu Itu banyak batch-nya itu. banyak N itu sampelnya, banyak. Pak. Ya, jumlah dalam masing-masing sampel tuh 60, 50. Kan dalam 50 nih proporsinya, tapi banyak sampelnya ada 30 kelompok gitu. Ya, Oke, paham? Pak. Oke. Nah, setelah itu kita bangun peta kendalinya gitu kan. Ternyata ada nih yang lebih dari 0,14 0,4102. Ini yang ke berapa nih? Nah, ini ya, ada yang lebih dari 4 nih, ada dua data ini. Data yang ke 15 nih ya, 0,44. Terus 0,48 nih data yang ke 23. Nah, berarti ini kan datanya sifatnya outlier ya, atau di luar batas pengendalian. Nah, tugas kita adalah melakukan revisi ya. Berarti kita lakukan iterasi kembali untuk membuang itu data yang outlier ini. Katakanlah misalnya dalam konteks ini misalnya diketahui bahwa bahwa kenapa ini terjadi ada dua. Yang pertama ada material baru yang datang sehingga kualitasnya berbeda. Atau yang kedua ada operator baru sehingga dia perlu training lebih lanjut gitu ya. Jadi ini biasanya kita telusuri gitu ya. Sebenarnya dari apa akar permasalahan yang menyebabkan si data ini ada yang berada di outlier. Itu kalau di lapangan ya. Kita harus telusuri sehingga ini bisa kita selesaikan. Tapi secara statistik kita cukup membuang gitu ya dua data ini. Data materialnya kita buang dan operator baru yang kita buang sehingga kita peroleh nanti eh,
perubahan gitu nilai dari peta kendali ini. Jadi peta kendali ini yang tadinya ada 30 batch, berarti kalau sudah dibuang dua, berarti kelompoknya tinggal 28 ya. Berarti nanti kita hitungnya itu selain yang dua data ini udah dibuang gitu ya. Nanti berarti kan jumlah D-nya berkurang juga tuh. Berarti dua data yang ada tadi itu dibuang, berarti jumlah tersisa 301 per 28 karena tinggal 28 kelompok kali 50. Jadi nanti diperoleh CL yang baru segini, BKA BKB-nya juga direvisi berarti ya, segini dan segini. Nanti pastikan kembali apakah semuanya itu sudah berada dalam batas pengendalian atau tidak. Sampai semuanya berada dalam kendali gitu ya. Jadi pengerjaan peta kendali ini belum tentu sekali langsung ketemu gitu ya. Kalau ada yang outlier, dibuang dulu sampai semuanya berada dalam in control. Berarti kalau di bawah BKB juga dibuang nggak, Kak? Iya, yang penting dia sampai ditemukan semuanya itu berada di antara UCL LCL gitu ya. Nah, kemudian setelah itu implementasi kita bisa hitung kembali biasanya untuk data 31 sampai 54 seperti apa datanya gitu ya. Nah, jadi misalnya ketika kita memiliki perbaikan gitu ya, ingin masukkan perhitungan sampling berikutnya, kata-kata lanjutkan ke sampel 31 sampai 54 dengan misalnya ketika di sini ada penyesuaian mesin itu misalnya dengan mesin yang baru kita bisa membangun gitu ya, mengimplementasikan BKA BKB kita yang sudah kita peroleh tadi dengan BKA BKB yang baru. Jadi ini tadi yang baru ya, yang kiri ini yang awal tadi, ini BKA garis tengah sama BKB. Kemudian ketika kita buat peta kendali yang baru, apakah terjadi perubahan yang peta kendali lanjutan, misalnya ketika di sini ada konteksnya ini ada penyesuaian mesin atau penyesuaian operator, nanti pasti akan menyebabkan perubahan gitu ya antara fase yang ini sama fase yang di kanan. Oh ya, kalau seandainya BKB-nya ini ketemunya negatif gitu ya, artinya negatif kan nggak mungkin ya. Berarti ini kita bulatkan ke nol. Jadi BKB itu minimumnya itu nol ya, tidak boleh negatif. Kalau ketemu negatif, jadiin nol. Ini BKA, BKB ini proporsi yang selanjutnya. Nah, untuk melihat gitu ya, menguji bahwa apakah ketika terjadi penyesuaian mesin ini memang signifikan terjadi perubahan, nah itulah gunanya kita membahasnya itu menggunakan prinsip statistik gitu ya, pengujian hipotesis. Nah, berarti kan ini yang baru proporsi yang baru nih 0,1108 gitu ya. Kita hitung seperti biasa kayak yang tadi. Ingin diuji ya, apakah terjadi perubahan. Artinya di sini lebih ke pengujian proporsi. H0 berarti P1 sama P2, H1 P1 besar P2. Tergantung konteks ya. Kalau proporsi tentu saja yang kita harapkan tentu saja proporsinya menurun gitu ya. Jumlah cacatnya. Berarti ini P1 besar dari P2. Kemudian kita penerimaan, berarti kita tergantung ya bagaimana risiko produsen atau tingkat alfa yang ingin kita tinjau. Misalnya di sini ketahuinya alfa 0,05. Berarti Z-nya 1,645 lihat dari tabel ya. Kemudian untuk mengujinya itu berarti kan kita menggunakan statistik Z ya. Z hitung proporsi ini. Selisih dari dua proporsi. Jadi kita hitung P gabungannya. Kita hitung kemudian
Ini P gabungan berarti kan ini N1 P1. Dimana kita udah tahu ya P1 tadi berapa yang sebelum ini yang P2 sesudah gitu kan, sesudah implementasi mesin. Ini kita hitung Z hitung gitu kan. Berarti selisih P per akar P topi kali 1 kurang P topi per 1 per 1 tambah N2. Mana R ini berarti kan keseluruhan ya. Berarti banyak data di sini ada 1.400 karena ini berasal dari 28 kali 50 kan. Kalau ini berasal dari 4 kali 50. Karena ini ada 24 data ya. Ya 1 sampai 54. Ya 1.400 tadi ada 28 datanya. Tinggal 50. Jadi diperoleh Z hitung 7,1. Berarti kan kita bandingin nih Z hitung 7,1 dengan Z apa 1,645. Ya karena Z hitung besar dari Z apa, H0 kita tolak. Karena dapat disebutkan bahwa telah terjadi perubahan rata-rata proses setelah implementasi mesin ya, sehingga batasnya itu sudah bergeser ya BKA dan BKB-nya seperti yang baru. Nah, jadi itu pengujian kasus terdapat perbedaan. Kita menggunakan uji inferensi proporsi. Nah, ini mesin tahap implementasinya gitu ya. Jadi setelah perubahan mesin, kita revisi lagi nilai UCL, LCL-nya, sampai semuanya berada dalam in control semua nih. Kalau kita lihat sampai ke kanan ini ya, berarti ini sudah berada dalam proses pengendalian semuanya. Nah, ini contoh lain dari peta P. Bagaimana kita bisa mengendalikan karakteristik kalau ada pergeseran. Jadi misalnya sebanyak 25 sampel, masing-masing berukuran 50 dipilih dari mesin injection molding. Jumlah item cacat per sampel dilihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada 25.
sampel masing-masing ada 50. Jadi ini tanggal, jam. Nah, kemudian ini N. N ini berarti banyak. Sampel, P itu, D itu jumlah cacatnya, berarti P ini diperoleh dengan D per N. Yang pertama misalnya N yang 50, D-nya 4, berarti proporsinya 4 per 50, 0,08. Yang kedua 0,04 dan seterusnya. Kemudian bukan penelitian dapat menggunakan untuk memonitor proses membuat object curve, berarti karakteristiknya. Di tahap pertama kita hitung dulu peta P-nya. Di perhitungan pertama diperoleh BKA-nya 0,182. BKB-nya kan negatif jadiin 0. Terus kita uji. Ternyata sampel ke-18 ini lebih gitu ya, 0,2 lebih gitu. Cacatnya 10. Berarti yang pertama kita buang si sampel ke-18. Berarti sekarang diperoleh data yang tadinya 24 kali 50, 25 kali 50 ini tadi kan. Tadi kan ada 25 kali 50. Sekarang berubah menjadi 24 kali 50. Tadi total sampelnya 90. Tadi yang banyak itu kan 10 ya. Berarti kurang 10 berarti tinggal 80. Nah, jadi P baris ini. Kemudian kita hitung ya BKA BKB yang baru. BKA-nya 0,173, BKB-nya 0. Nah, habis itu kita bisa melihat itu seberapa probability terjadinya pergeseran itu. Kita bisa menggunakan pendekatannya adalah distribusi binomial, di mana binomial ini kan kita melihat ya lambda ya. Kalau kita lihat di tabel binomial nanti akan ada lambda, di mana lambda ini diperoleh dari rata-rata kan n dikali p. Ini rata-rata distribusi binomial ya. Nah, makanya ini n dikali BKA itu sebagai proporsinya. Batasnya berarti n-nya 50, batas atasnya 0,173. Yang di bawah 50, 0. Jadi kita ingin melihat ya, seberapa karakteristik dari perhitungan itu. Berarti kan ini kalau yang beta ini berarti kan risiko konsumen ya menerima produk yang buruk. Nah, kapan produk itu buruk? Artinya saat kalau X-nya itu kecil dari peluang bahwa dia itu di antara kecil dari BKA, berarti di bawah gitu kan, dikurang dari BKB. Jadi kita ingin melihat untuk rentang BKA BKB-nya itu peluangnya ini berapa towernya gitu ya. Nah, makanya ini 50 kali 0,173, ini 8,5, yang ini 0. Nah, karena binom itu distribusi diskrit ya, berarti kita bulatkan gitu ya. Yang tadi 8,665 menjadi kecil sama dari 8. Ini 0, ini tetap 0. Habis itu ini binomial, kayak biasa. Kemudian untuk distribusi Poissonnya, kita dekati dengan untuk P-nya, proporsinya ini tadi 0,1, mesti ditetapkan. Dan kita hitung gitu ya. Untuk lambdanya berapa ini, NP 5. Ini betanya untuk NP 5. Jadi kita ingin melihat gitu ya, untuk berbagai proporsi ini, sebenarnya berapa yang paling tinggi gitu, risiko pergerakannya gitu ya.
berapa di sini kalau misalnya proporsinya terlalu rendah gitu ya, cacat yang tersampling, berarti power hasil dari produksi kita ini 0,961, berarti kekuatannya adalah 96,1%. Sampai nanti yang paling rendah kalau misalnya P-nya 0,4, berarti kan yang proporsi cacatnya tinggi atau 40%. Maka power kekuatan kita hanya kurang dari 1%. Nah, jadi itu pendekatannya dengan distribusi binomial. Ya, ini cara baca tabel binomial. Berarti nanti kita lihat mu-nya berapa gitu ya. Ini berapa nih contohnya? Menghitung beta untuk X-nya 8, NP-nya 5. Berarti NP ini sebagai lambda gitu kan. Jadi kita lihat di sini. Ininya 5, NP-nya yang pertama untuk yang 0, ini yang 0, 0,07 dibuatkan lebih. Kemudian untuk yang 8 berarti yang ini ya. Ini untuk yang 8 nih yang di atas. Berarti 0,932 kurang 0,007 dapatnya 925. Jadi itulah nilai betanya. Permisi Pak, saya izin bertanya. Apa tuh tanyanya? Eh, ini Pak, kalau untuk data ini kan Pak masih tergolong sedikit, misal 30 sampai 50 data. Kalau misalnya Pak datanya itu ada ratusan, software yang biasa digunakan untuk menghitungnya itu apa ya Pak? Dan misalnya Pak ada data yang ternyata memang di luar intervalnya dari UCL-nya sama LCL-nya. Itu apakah memang harus secara manual dihapus data yang memang tidak termasuk itu atau memang ada ya Pak untuk tools yang memang data yang tidak termasuk kategori itu bisa langsung dihapuskan. Terima kasih Pak. Ya, kalau manual sebenarnya pakai Excel bisa ya, pakai logika if gitu ya. Kalau untuk melihat ya, atau kalau software yang lebih lanjut lagi untuk perhitungan ini kan Minitab ya, atau SPSS, tuh software-software statistik gitu. Nanti terlihat tuh misalnya karena dia perhitungannya nggak hanya sekedar melihat angka, tapi juga membangun grafisnya ya. Jadi waktu kita melihat secara visual di grafis peta kendali itu kan terlihat ya mana titik-titik yang letaknya di atas UCL sama di bawah LCL gitu ya. Jadi kan kalau perhitungan pakai apa kan sebenarnya misalnya Excel, Excel kan tinggal kita drag aja ya ke bawah ya. Setelah kita hitung satu persatu, hitung proporsinya kan sebenarnya tidak betul-betul satu persatu dihitung manual gitu ya. Dan lanjut ya.
Itu yang peta P barunya. Nah, jadi ini ya untuk perhitungan error tipe 2 ya untuk melihat bagaimana power sensitivitas peta kendali ini dalam mendeteksi perubahan parameter proses. Jadi kalau sudah terjadi pergeseran, jadi ini caranya adalah kita mendekatinya dengan nilai distribusi, hitungan distribusi probabilitas diskrit nih ya. Jadi kita ingin melihat seberapa power itu berarti kan dia itu masih berada di dalam batas antara UCL sampai LCL. Kemudian UCL-nya ini, karena ini proporsinya belum tahu, ya berarti kan kita dekatinya sebagai X ya. Bahwa X itu berada di N jumlahnya itu, sampelnya dikali berapa nilai UCL. Ini N dikali LCL. Contohnya ini yang tadi ya. Jadi N-nya ini 50. UCL-nya udah dapat ya. Jadi hasil 0,173, CL 0,067, LCL-nya 0. Jadi untuk melihat nilai power kekuatannya itu beta, berarti untuk X di antara R-nya 50, CL-nya 0,173. Dapatnya 865. 865 kan nggak ada tuh yang bulat, berarti jadinya 8. Dikurang yang LCL yang di bawah, 50 kali 0, berarti ini 0 ya. Untuk P-nya itu proporsinya 0,1 yang ditetapkan misalnya. Berarti nanti kita lihat di tabel binom untuk X-nya 0, proporsinya 0,1. Dimana sebenarnya ini kan sebenarnya penjabarannya seperti ini ya. Kalau mau dihitung satu persatu. Nah, jadi seperti ini ya untuk N yang besar, P kecil kalau menggunakan distribusi Poisson nih. Jadi ini NP-nya mendekati dari N jumlah sampel, P-nya proporsi yang diberikan. 5. Berarti lambdanya itu 5 ya. Jadi kita lihat di sini untuk P dari tabel ya. Tabel Poisson untuk X-nya itu 8. NP ini berarti ini lambda ya. Mu-nya 5. Yang ini 0, ini 5. 4 betanya 0,95. Ya, nanti lihat di tabel bagaimana nilainya gitu ya. Karena ini nilainya kumulatif ya. Kalau dihitung manual satu-satu berarti kan ini Poisson ini satu-satu ini kita ngitungnya yang ini. Dari 0 sampai 8 gitu. PX lambda pangkat X kali E pangkat min lambda per ekwatorial. Lambda didekati dari NP-nya berapa sebagai mu. X itu berapa banyak cacat yang dikehendaki.
Ya, itu ya perhitungan nilai probabilitas ya dengan menggunakan pendekatan binom dan Poisson gitu ya. Kemudian ini contoh yang tetapi dengan n-nya tidak konstan, artinya ini p-nya masing-masing kita hitung. Berarti tidak perlu kita p bar keseluruhan, di mana ini kalau kita lihat ini kan jumlah n samping ini tidak tetap ya. N di sini 200. Tapi di sini n-nya 180. Beda-beda. Berarti nanti ini di proporsi ini pembaginya masing-masing gitu ya. Yang pertama 4 bagi 200 0,7. Yang kedua 10 bagi 180 dapat 0,056 dan seterusnya. Kemudian P ini yang digunakan untuk basis dari N ya. Dimana BKB ini BKA dulu, berarti ini P bar plus 3 akar. P1 kurang P per N. BKB yang kedua P bar kurang akar 3 P kali 1 kurang P per N. Nah, jadi kayak gini nih peta kendalinya. LCL-nya berfluktuasi gitu ya. Dan kita lanjut ke peta NP ya. NP ini menyatakan jumlah non-conforming, berarti number ya, berapa banyak. Kalau proporsi berkaitan dengan ya persentase, kalau ini berapa yang jumlah gitu ya. Tapi ini hanya bisa di yang N-nya tetap ya, karena kita bicaranya ini jumlah gitu, yang kita kendalikan itu jumlah. Jadi asumsinya N-nya ini ya 300, dan dalamnya 300 ini masing-masing ada berapa gitu ya jumlah produk yang defectnya. Yang pertama N 300, nya 10. Yang kedua ada jumlah cacatnya 12, 8. Jadi yang kita fokus tidak proporsi tapi berapa jumlah gitu ya. 184. Nah, jadi yang dimaksud dengan NP ini adalah berapa rata-rata produk gitu. Jadi NP bar ini diperoleh dengan cara merata-ratakan gitu ya. Di sini kan jumlah ini dari 10 sampai ini keseluruhan rata-ratanya berapa. Jadi kan ada total diperoleh 184 tuh, jumlah yang cacatnya dibagi dengan berapa banyak datanya 20 gitu ya, 9,2. Jadi NP ini tidak P dikali N, tapi NP ini langsung satu kesatuan ya, berarti banyaknya itu 9,2. Sehingga perhitungan peta kendalinya ini fokusnya bukan lagi berbentuk proporsi ya, tapi berbentuk jumlah ya. Ini NP-nya adalah 9,2, kemudian batas kali atas BKB-nya berarti NP 9,2 plus minus 3 akar NP 1 kurang P. Dapat PK-nya 18, ya,
kemudian BKB-nya 0, berarti kita lihat ya, ternyata ada ya, ini 19 ya, 19 lebih dari 18, sehingga ini harus dibuang, hitung ulang batas kendalinya dengan data NP. Jadi kita fokusnya ke N-nya ya, dengan syarat, fokusnya ke jumlah cacat D-nya dengan syarat N-nya harus sama. Nah, itu NP, kemudian peta U. Nah, bentar. Jadi diulang ya. Jadi tadi ada dua tipe itu, yang peta P sama NP ini berkaitan dengan berapa fraction ya, berapa jumlah unit produknya cacat. Kalau yang berikutnya ini berapa banyak cacat tersebut. Itu yang dengan CU ya. Ini yang peta PNP. Ya, jadi ini peta U nih menyatakan berapa jumlah non-conformities, berarti berapa jumlah cacat gitu ya. Jumlah cacatnya ya, bukan berapa jumlah unit cacatnya. Jadi ini non-conformities di dalam sampel. Jadi di dalam sampel itu, atau harusnya tadi konteks baju gitu ya, boleh saja cacatnya lebih dari satu gitu. Sehingga itu tetap dihitung lebih dari satu. Di mana average cuma rata-ratanya berarti jumlah dari non-conformistic per inversionnya adalah U
X berapa yang ditemukan, N berapa jumlahnya. Sehingga dari U ini sebagai ubar gitu ya, bisa didekati untuk mencari batas kendalinya ini berarti ini ubar tambah 3 akar ubar per M. Setelah ini U, kalau yang LCL berarti ini minus ya. Ubar min 3 akar ubar per M. Contoh dalam suatu proses pasok grup monitor memantau bahwa dalam suatu proses shipment atau material suatu company distribution ya bahwa ada error ya terkait dengan penerimaan material dari perusahaan dokumentasinya ini per minggu basisnya. Kemudian setiap minggu dipilih 50 secara random proses pengapalan dan lihat berapa rekornya. Kemudian data untuk 20 minggu dalam tabel buatlah peta U kontrolnya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Sampel size-nya masing-masing semua 50. Number error, berapa terjadi errornya. Seperti ini, berarti ini kita mencari U-nya X per N gitu ya. Ini 2 dibagi 50, 0,04, 3 bagi 50, 0,06, dan seterusnya. Berarti ini totalnya ini 74 ya. 74 berarti ini hitung dari keseluruhan ini ya. Kalau ini berarti ini jumlahnya 1,84 ya. Jumlah U-nya. Setelah itu untuk mencari ubar, berarti ini 1,48. Ini total keseluruhan ya. Dibagi banyak kelompoknya 20. Berarti 0,40. Nah, setelah itu kita bangun ya. Kita kendali CL sama LCL-nya berapa. Ini untuk nilai UCL 0,184. Ubarnya dan LCL-nya ini karena ini negatif berarti ini kayak jadikan 0 gitu ya. Nanti kita buat peta kendalinya, kita lihat bagaimana fluktuasi data ini. Nah, kemudian contoh lain, nah kalau di peta U ini kita bisa ya menjumlahkan defect yang sumbernya itu beda-beda gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, sampel size-nya itu mungkin beda-beda dan number cacatnya bisa lebih dari satu tipe defect-nya ya. Ada yang misalnya ini datanya void gitu, ini mark kayak yang tanda ini flash-nya, scroll-nya. Kemudian number defektif ini berarti menyatakan berapa banyak yang cacatnya gitu ya. Berani proportion defect-nya.
Jadi misalnya sampel size-nya 140 yang pertama. Number inspection-nya misalnya banyaknya itu adalah 40 yang diinspeksi, berarti number inspeksinya banyak cacatnya adalah 140 per 40 berarti 3,5. Kemudian jumlahnya ini yang cacat voidnya 3, marknya 3, plusnya 3. Berarti ini totalnya 7 gitu ya. Sehingga di sini diperoleh average defect per unitnya berarti 7, defect dalam N-nya 3,5. Tidak dapat average ini 2. Yang ini 132 per 40 berarti 3,3. Maka defectnya ini berarti 7 tambah 3 tambah 3, 13. Jadinya 13 per 3,3. Ini U ya. Nanti ini U plus 3 akar U per N, yang FCL U min 3 akar U per N. Nah, kemudian ini yang terakhir nih peta C ya. Digunakan untuk melihat jumlah cacat dalam sampel dengan ukuran konstan. Nah, berarti di sini kita fokuskan di sini jumlah cacat ya, bukan lagi proporsi. Jadi ini setara dengan NP ya. Kalau tadi dengan P, ini berkaitan dengan berapa jumlah cacat. Syaratnya ukuran sama. Kalau U tadi kan cacat per unit ya. Kalau ini cacatnya. Basisnya distribusi Poisson. Jadi ini lebih sederhana ya. Bahwa kita tinggal melihat gitu berapa jumlah cacatnya gitu ya. Ini kalau yang di atas, kalau di standar given diberikan C-nya berapa, kalau yang di bawah kalau tidak diberikan, berarti kita menghitungnya dari C bar gitu ya. Di mana UCL-nya C bar tambah 3 akar C bar, F-nya C bar kurang 3 akar C bar. Contoh, untuk menentukan kualitas rakitan, melakukan inspeksi dengan sampling cacat rakitannya setiap 100. Berarti ini harus konstan ya, berarti jumlah bednya harus konstan. Kemudian melakukan 25 inspeksi seperti ini. Cacat di inspeksi pertama ada 5, ada 4, dan seterusnya. Oke, totalnya 189 nih. Berarti C-barnya diperoleh dari berapa jumlah cacatnya 189 dibagi 25. Dapat 7,56. Berarti batasnya berarti ini C-bar 7,56 plus minus 3 akar C-bar. Untuk BKA 15, BKB-nya negatif jadiin 0. Jadi ini datanya, dan diperoleh ini ada satu ya yang di luar batas kendali, yang si 16 ini karena lebih dari 15,8, berarti ini kita keluarkan, hitung ulang peta C-nya. Dengan cara berarti nanti ini C-bar yang baru, berarti nanti C-nya sudah berkurang ya. 189 kurang 16 berarti 173 dibaginya per 24 aja, karena banyak kelompoknya sudah tersisa 24. 7,21, nanti hitung lagi UCL LCL-nya. Nanti bandingkan sampai ini semua berada di dalam batas pengendalian.
sampai in control ya. Nah, kemudian untuk menghitung gitu, berapa nilai beta. Berarti ini kita menggunakan pendekatan distribusi Poisson seperti tadi. Nah, tadi kita udah hitung ya untuk yang C bar yang barunya berarti sudah menjadi 7,208 ya. BKA-nya 15, BKB-nya 0. Kemudian kita menghitung dengan bantuan distribusi Poisson berapa peluang betanya. Jadi ini betanya adalah X kecil dari 15,262 ini berarti kan BKA ya, bulatkan menjadi 15, yang 0 jadi 0. Berarti ini nanti kita lihat di tabel kosong gitu ya. Berarti ini sebagai lambdanya, lambda 15 sama lambda 0. Nanti lihat di tabel, ini lambda, ini lambda. Kemudian berapa cacat yang ingin menjadi batas? Berarti ini tergantung berapa C yang ditetapkan nanti, yang diberikan gitu ya. Misal kita ingin melihat bahwa cacatnya itu dibatasi 3 maksimum. Berarti nanti kita lihat di tabel kosong untuk P kumulatif lambdanya 15, X-nya 3, berarti peluangnya 1. Kemudian untuk yang 0, 0,05. Berarti nanti ini dikurang gitu kan, karena BKA yang di atas dikurang yang di bawah. Diperoleh bahwa peluang dia masih kontrol, powernya adalah 95%. Nah, jadi di sini kita akan melihat gitu ya, dari pergerakan data ini sebenarnya mana yang powernya paling kuat, batas mana yang paling tinggi bisa kita toleransi. Karena ini juga berkaitan dengan biaya kualitas gitu ya. Kalau ini terlalu rendah batas cacatnya, powernya makin kurang karena terlalu tinggi inspeksi yang dilakukan. Tapi kalau cacatnya terlalu tinggi juga buruk gitu ya, karena akan banyak sekali produk yang ditoleransi. Berarti di sini berarti ini kalau kita lihat beta terbaik adalah beta yang maksimum ya, berarti yang ini ya 99,7%. Artinya ketika kita menetapkan batas yang terbaik adalah 7, ini yang paling mengoptimasi berapa biaya inspeksi dan berapa biaya garansi cacat yang harus kita tanggung. Jadi itu konteks penggunaan dari distribusi. Distribusi itu untuk melihat beta mana yang powernya paling kuat. Nah, selesai. Ya, jadi itu ada 4 ya peta kendalinya yang harus dipahami untuk peta kendali atribut itu berkaitan dengan berapa jumlah fraction itu P and T dan jumlah defect, menghitung defect ya, itu C dan U. Kalau P sama U lebih ke proporsi, dan P sama C lebih ke unitnya gitu ya, berapa banyak gitu ya. Ya, bisa dipahami ya. Ya, nanti dicoba-coba gitu soal-soal yang ada di buku ya untuk latihan. Karena kualitasnya kayaknya lebih ke ketelitian ya. Nah, akan menghitung, akan cukup banyak nanti data yang akan dihitung. Jadi berlatih gitu ya, menghitung supaya tidak kaget apa yang harus lakukan. Dan tahapnya kurang lebih secara umum hampir sama ya. Melihat membuat peta kendali ini berkaitan dengan perhitungan UCL, CL, dan LCL yang nanti dilihat sampai
diiterasikan sampai data-data itu berada di batas pengendalian. Artinya di bawah UCL, di atas LCL semua, baru iterasi kita berhasil gitu ya. Kalau masih belum, lanjut terus. Ya, itu dulu ya. Nah, sekian kuliah kita. Ya, kalau absen nanti dicatat sama si Ferdinand aja. Pak, izin bertanya, Pak, apakah boleh minta PPT-nya, Pak? Di buku lebih lebih lengkap itu. Ya, baca buku ya, itu lebih lengkap itu penjelasannya. Baik, Pak. Nah, dah, itu dulu ya. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.